sumber daya yang ada di sekolah kita. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk melaksanakan diskusi. Bapak Ibu sekalian, kita akan membicarakan tentang sumber daya yang ada di sekitar sekolah kita. Tentunya sumber daya ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan murid-murid kita agar supaya mereka bisa mendapatkan pengalaman, tambahan ilmu, dan kita sebagai seorang guru bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah kita. Ada 7 macam sumber daya yang bisa kita alami, yang bisa kita manfaatkan dalam ini. Ada modal utama, lingkungan, juga misalnya juga modal sosial, fisik, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya, serta masalah yang lainnya. Dalam hal ini saya ingin meminta pendapat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mohon pendapatnya. Modal-modal apa saja yang bisa kita manfaatkan dari apa yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Yang pertama mungkin kita bicarakan terlebih dahulu tentang masalah modal manusia. Modal manusia ini tentunya terkait dengan SDM yang ada di sekolah kita. Menurut Bapak Ibu sekalian, saya mohon pendapatnya, mohon masukannya, seperti apakah modal manusia ini dan bagaimana kondisi yang ada di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Saya Pak. Silakan Bu Retno. Modal manusia di SDM kita, di sekolah kita, mungkin kita mengidentifikasi dulu bahwa guru-guru di sekolah kita ini ada yang usia lebih dari atau tidak sampai ke 40, ada di atas 40. Ini merupakan aset, kita gali asetnya di situ. Kelebihan untuk SDM yang usia di bawah 40 mungkin, nah, kita punya sekitar 12 orang untuk di bawah 40 tahun. Nah, kemudian di atas 40 tahun ini sekitar 8 orang. Nah, jadi itu kita punya kekuatan di sana untuk dijadikan modal untuk kemajuan anak didik kita. Saya melihatnya dari umur mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Jadi walaupun katakanlah di sini memang SDM kita kalau mau dikategorikan mungkin ada semacam usia yang aktif dan produktif. Namun alhamdulillah di sekolah kita ini rata-rata masih punya semangat yang luar biasa untuk membangun dan mengembangkan sekolah kita. Tidak mengenal usia, tidak mengenal faktor umur seperti itu, tetapi SDM kita di sini rata-rata mereka punya produktif yang luar biasa. Mungkin dari yang lainnya Bapak Ibu ada pendapat yang lain? Kalau menurut saya dari aset manusia yaitu siswa yang mempunyai talenta, bisa dari akademik dan non akademik, dia bisa men-upgrade atau maksudnya kalau dia berprestasi di lomba-lomba di luar, otomatis kan sekolah dapat nama baik, di upgrade seperti itu. Ya, baik Pak Fadli. Jadi yang dimaksud Pak Fadli di sini ketika ada siswa dan siswi kita berprestasi, mau itu lomba-lomba di luar, secara langsung, secara otomatis juga akan mempunyai nilai plus untuk nama sekolah kita di luar. Jadi dalam hal ini masyarakat akan melihat ternyata di SDN Golongan 2 ini murid-muridnya memiliki talenta, dan itu juga menambah rasa percaya diri, menambah keyakinan dari masyarakat luar untuk bisa nantinya mempercayakan pendidikan anaknya kepada kita. Oke, terima kasih Pak Fadli. Yang kedua tentang masalah modal sosial, Bapak Ibu sekalian. Nah, modal sosial ini sebetulnya banyak yang bisa kita manfaatkan. Untuk itu saya mohon masukannya kepada Bapak Ibu sekalian.
mungkin bisa disampaikan dalam forum diskusi ini. Silakan Bu Ani. Saya usul ya Pak ya. Monggo. Mungkin sekolah kita bisa mengadakan semacam lomba untuk menarik siswa baru, mungkin untuk menarik penerimaan siswa baru ya, bisa disalurkan ke sekolah TK. Bisa itu mengadakan event seperti lomba warnai, ya, lomba hafalan, nyanyi, Iya. gitu Pak. Ya, baik Bu Yati, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Bu Yati tadi memang perlu kita lakukan. Jadi hal itu juga secara tidak langsung akan menambah keyakinan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah ini untuk menitipkan anaknya, mempercayai pendidikan anaknya agar mereka bersekolah di sekolah kita. Baik, terima kasih. Yang lain, Ibu, Bapak. Mungkin ini Pak, kita kan belum pernah mengadakan webinar terkait misalnya topik pembahasan apa yang saat ini lagi booming, contohnya terkait dengan P5. Mungkin kita dari sini sudah pernah ada komputer, ada STM yang tidak bisa IT, mungkin kita juga bisa mencoba mengadakan webinar. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu bisa kita lakukan nanti ya. Tentunya ini butuh kolaborasi bersama, butuh kesepakatan bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian dengan DPC 22 ini, sehingga nantinya orang-orang akan melihat bahwa SDN 22 juga berpartisipasi dalam hal itu untuk kegiatan-kegiatan yang terkait hubungan dengan webinar. Karena dengan webinar ini kan juga apa ya, orang-orang yang ikut webinar tadi akan merasakan manfaatnya. Dia juga akan mendapatkan ilmu baru. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya saya ingin membicarakan tentang masalah modal fisik. Kebetulan saat ini kita berada di lingkungan kita di kota. Kita melihat fisik sekolah kita ini memang luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang di sekitar pinggir kota. Kita jauh lebih lengkap Bapak Ibu sekalian. Namun dalam hal ini mungkin kalau kita berbicara di persentase ya tentunya juga masih ada kekurangan di dalam hal ini. Untuk itu saya mohon masukannya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada masukan-masukan istilahnya apa ya, atau tempat-tempat yang lain di sekitar lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan, khususnya yang terkait dengan masalah pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin saya lihat di depan kelas 2K itu ada tempat literasi Pak, korpus untuk tempat membaca. Di samping setiap jam istirahat, di samping anak-anak setelah istirahat tidak bisa saling bertanya. Baik Pak Levi, atau mungkin kita perlu juga kerjasama dengan dinas perpustakaan daerah ya. Nah, itu karena saya pernah dengar di sana juga mereka memberikan waktu bagi sekolah-sekolah ya, bagi sekolah-sekolah untuk datang dan berkunjung di sana. Itu mungkin bisa juga memanfaatkan seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu tentang masalah fisik ini? Mungkin kita butuh apa ya? Dan sekolah kita kan seperti lapangan futsal belum ada, renang juga belum ada, futsal ya, atau mungkin sepak bola kita juga belum ada. Bola voli, mungkin saya mohon masukannya, mungkin kita mengarah ke sana. Kita perlu berkolaborasi dengan tempat-tempat olahraga di sini atau apa seperti apa Pak? Mungkin Pak Fadli dalam ini bidang ini. Tentunya di sini di sekolah kami halamannya sangat luas. Nah di situ bisa dipakai lapangan-lapangan olahraga secara apa ya? Secara sama bisa itu. Maksimal ya. Ya. Dimaksimalkan. Tinggal kita membuat lapangan-lapangan dengan garis-garis yang harus disesuaikan dengan kondisi di sekolah itu. Jadi kita bisa memodifikasi meskipun lapangan itu tidak sesuai dengan yang sebagai kondisi. Kalau misalnya kita menjadi kerjasama dengan katakanlah dengan lapangan-lapangan futsal yang ada di sini atau bulu tangkis, apakah itu mungkin
memungkinkan nggak waktu seperti itu? Sudah di sini sudah bekerja sama. Itu kan namanya ke Kemitraan ya. iya sosial ke modal sosial. sosial Sosial, ya? sudah ke futsal sudah. Oke. Menang sudah. Memang sudah ya. Alhamdulillah kalau seperti itu sudah istilahnya kita sudah walaupun kita tidak punya secara fisik seperti itu, namun kegiatan itu tetap terlaksana di sekolah kita. Baik, Ibu Bapak sekalian, sekarang saya ingin membicarakan tentang modal lingkungan atau alam. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah di luar, Ibu ya, saya rasa kalau kita bicara lingkungan mungkin mereka lebih banyak, ya kan? Katakanlah mau bertani misalnya, mungkin di sekolah-sekolah itu ada sawah, mungkin bisa bekerja sama di situ. Tapi karena kita di kota kan tidak mungkin seperti itu. Nah jadi saya mohon masukannya, kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan atau kita ajak kolaborasi dalam hal ini, sehingga walaupun katakanlah kita di kota, minim dengan tempat-tempat yang seperti itu, kita masih bisa melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Mohon masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Selain lingkungan yang dipakai di dalam pembelajaran olahraga, saya akan menggunakan taman kota di sebelah sekolah. Itu ada juga pasar. Pasar kita bisa dimanfaatkan dengan proses pembelajaran secara nyata. Jadi anak-anak tidak hanya teori di sekolah, bisa langsung terjun di dunia nyata. Itu mungkin bisa diingat sepanjang hayat. Atau mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan seperti Indomaret, Alfamaret gitu ya. Mungkin itu salah satu solusi lah ya, mungkin juga bisa. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada ide-ide yang lain terkait tentang masalah modal lingkungan ini? Mungkin masih ada? Ya, kebetulan kan di sekolah kita ini kan berdekatan dengan gedung ya. Mungkin hal itu juga bisa dimanfaatkan. Kita mungkin bisa nobar atau apa di sana. Tentunya terkait dengan pembelajaran. Ada saran atau ide hal-hal yang seperti itu? Kita minta gedung di sini. Mungkin kita bisa lakukan apa, kegiatan apa di sana. Apalagi kapasitasnya besar. Jadi mungkin jumlah siswa kita bisa masuk aja di sana. Hari besar, keagamaan. Nah, jadi kan tempatnya di situ. Baik, terima kasih Pak Fadli. Apa yang disampaikan Pak Fadli tadi memang betul ya. Secara tidak langsung kita sudah bekerja sama dan memanfaatkan tempat-tempat tersebut. Berikutnya adalah modal finansial. Nah, modal finansial ini memang kalau kita bicara finansial sepertinya hanya terkait dengan masalah keuangan. Kan seperti itu Pak Ibu. Tentunya saya rasa bukan hanya itu modal-modal finansial itu. Untuk itu saya mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait modal finansial ini. Boleh tahu mungkin? Untuk modal finansial kita banyak ya. Selain BOS, kita juga punya masukan dari dana yang kita dapat dari kantin. Kemudian kita juga punya Jumat Berkah, mungkin ya ada infak di sana. Yang bisa koperasi juga finansial, koperasi guru gitu, itu juga finansial yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan siswa atau kepentingan guru juga. Baik, terima kasih Bu Eno. Jadi tidak jauh kemana-mana Bu Eno ya. Ternyata alhamdulillah di sekolah kita pun juga sudah ada hal seperti itu, seperti koperasi yang tentunya juga menjadi salah satu modal finansial untuk kita. Berikutnya modal politik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara politik sepertinya hanya terkait dengan masalah pemilihan umum, masalah pemilihan kan seperti itu. Jadi ini memang butuh apa ya? Butuh semacam ya seperti itu, butuh strategi kan seperti itu. Jadi untuk itu
saya mohon masukannya seperti apa, karena setiap tahun secara tidak langsung kita melakukan tingkat ini. Contoh pada saat PBDB, secara tidak langsung kita menggunakan politik ini kan, modal politik ini. Bagaimana kita mendapatkan siswa yang banyak dalam itu kan. Bagaimana kita akan melihat sekolah kita ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dari semua. Mohon masukannya Ibu sekalian. Mungkin Bujai, ada masukan Bujai terkait masalah politik? Ya, silakan Bapak Febri Pak. Pak Badri, Oke, terima kasih. Kalau menurut saya politik itu kita laksanakan pada saat P5 di mana pada puncak festival kita terkadang mengadakan festival, di situ adalah wali murid, di mana dengan kedatangan wali murid kita bisa memberikan kemajuan-kemajuan yang ada atau hasil kerja dari siswa-siswi SD Kolor. Jadi mereka lebih percaya dengan adanya itu dan mereka antusias karena pada saat festival P5 itu siswa dapat melaksanakan dan membuat hasil produk-produk buatan sendiri. artinya secara tidak langsung lebih baik. Jadi B5 itu menjadi salah satu ajang promosi kita dengan menampilkan apa yang sudah dikerjakan oleh hasil karya dari siswa. Oke Pak Majid, terima kasih. Karena begini Pak, kebetulan kita ini kan sekolah negeri. Di sekolah negeri ini kan semuanya harus mengikuti aturannya. Kebebasan, bahkan diberikan nomor kemerdekaan. Kapan saja mereka mau melaksanakan PBDB, mereka bisa. Nah, sedangkan kita menunggu. Kita menunggu aturan main dari dinas pendidikan. Jadi memang ini membutuhkan strategi, katakanlah membutuhkan politik yang memang harus kita pikirkan itu. Itulah terjadi dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat kita pada masa-masa PBDB di sekolah kita. Jadi apa yang disampaikan Pak Haji itu betul. Secara tidak langsung agenda-agenda P5 kita itu kita jadikan semacam ajang promosi kita kepada masyarakat. Terima kasih Pak Haji. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir tentang masalah modal agama dan budaya. Di sekolah kita sudah sering mengadakan hal-hal yang seperti ini. Mungkin masih ada hal yang lebih greget lagi, lebih baik lagi dari apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin perlu kita mendatangkan penjamaah online mungkin, atau siapa yang terkait dengan budaya, misalnya Desa Wibron, sekali-kali kita undang mereka juga, karena Desa Wibron ini menurut saya tahu dia tokoh agama dan juga tokoh budaya. Apakah perlu kita mendatangkan tokoh-tokoh seperti itu? Mohon masukannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh no? Ya, mungkin untuk modal agama atau modal budaya ya, bisa kita tingkatkan lagi aset kekuatan kita tentang memperingati hari desa kita. Mungkin ya, kegiatan Maulid Nabi, kegiatan Muharram, kegiatan itu Ramadan itu yang berbagi gitu ya. Kita sudah melakukan itu, hanya saja bisa kita tingkatkan lagi asetnya. Mungkin kita bisa kembangkan lagi yang awalnya modal kita hanya sedikit, bagaimana cara kita nanti menarik anak untuk berinfak lebih giat lagi agar kita bisa berbagi ke banyak orang yang bisa bermanfaat untuk ini juga jadi pembelajaran ke siswa kita untuk belajar berbagi. Itu mungkin di bidang keagamaan dan kebudayaan untuk anak-anak, membentuk karakter murid sehingga tertanam nilai-nilai kebajikan yang bagus seperti itu. Selain nilai religius itu juga boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah kita bicarakan ini, semoga ini menjadi modal yang sangat luar biasa, khususnya untuk perkembangan pendidikan untuk siswa dan siswi kita
dan tentunya untuk kemajuan SDN nomor 2. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf mungkin saya menunggu waktu dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas diskusi ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.